wabarakatuh. Ini aku lagi di rumah guys. Baru banget kita ada urusan penting. Dan ini aku baru sampai rumah tadi sekitar 1 jam yang lalu. Nah, kemarin Bu Suherna itu pada saat saya lagi di rumah juga saya mau pulang, Bu Suherna ngomong apa? Ya. Yang saya malam itu saya pulang, Bu Suherna ngomong apa? Mau nanya masalah saya kapan selesai gitu Pak. Udah gitu aja. Saya mau pulang ke rumah. Enggak, maksudnya kalau saya sudah selesai, satu saat nanti saya pulang dari lapas bisa pulang ke rumah gitu. Enggak, Ibu kan kemarin ngomongnya gini, kapan saya masalah saya selesai, saya mau pulang ke rumah. Ibu kan ngomongnya gitu. Iya, cuman saya kan nggak lupa gitu kan, maksudnya mau ngomong ke lapas itu tadi kan nama si Wita jangan ngomong dulu, ntar kalau ini dia sendiri baru ngomong gitu. Ini kan Ibu masih berproses, Bu. Iya. Gitu, jadi Ibu jangan berharap Ibu bisa pulang. Iya, enggak. Jadi mindset Ibu, pola pikir Ibu dirubah, Ibu nggak akan pulang karena ini by proses gitu. Ini kita tinggal nunggu dari pihak kepolisian aja. Iya. Nanti dipanggil saksi, terus nanti Ibu melakukan penjemputan, ya udah kita tinggal tunggu itu aja. Iya. Gitu, jadi jangan ada pikiran Ibu mau pulang. Kenapa Ibu ada pikiran mau pulang emang? Ingat si ini Naya. Siapa Naya? Anaknya Pika, cucu. Jadinya kalau ngingat tadi Somi, rasanya enak gitu, nggak rasa kangen lagi gitu. Tadinya kan waktu belum ada suami kan pikirannya mau ngelesin Naya, rasa kangen, cuman rasa kangen itu udah hilang semenjak kita inginin Somi gitu. Xiaomi. Ya, Ibu sama cucunya juga nggak deket kok, saya lihat. Deket Kak. Kalau Somi itu mirip yang almarhum, bener-bener mirip banget, matanya juga sama gitu. Siapa? Si Ome. Mirip banget, soalnya dia deket banget sama saya, si Ome gitu. Makanya semenjak saya ngasih si Ome ini, rasa rindu saya hilang semua gitu. Gitu. Kemarin ketemu sama Vika nggak biasa aja kan? Iya biasa, cuman saya emang ngeliat cucu doang. Cuman sedihnya kemarin pas kita ketemu sama Vika itu anaknya kan minta jajan, ya kan, sedih gitu. Saya bilang ya jajanin, nggak ada duit mah, katanya Ian nggak kerja, nggak ada duit. Ini juga tadi minjam sama bapak, katanya Ian nggak ada, katanya gitu. Kasihan minta jajan waktu di Indomaret gitu. Ibu ada duit kan? Hah? Nggak bawa duit waktu itu kan, nggak tahu, nggak bawa duit. Jadi saya kemarin coba minta sama Pak Yus goceng doang buat beli es krim gitu. Cuma dikasih sama Pak Yus 20.000. Itu udah Kak, itu doang. Terus Ya udah gitu. Ibu gimana di sini? Ya, Selama di sini? alhamdulillah bisa nggak sedih lagi ibaratnya. Ibaratnya saya ketemu, walaupun saya bukan Kanopi, ibaratnya maaf ya Kanopi, udah saya anggap saudara sendiri. Tadinya kan di rumah kan ibaratnya ngelamun gitu. Semenjak di sini seneng gitu, ada Ibu Lita yang selalu ngibur saya, terus ada nggak rasa ini lagi nangis gitu, kepengen pergi gitu, enggak. Cuman Mau kabur lagi? Enggak. Kenapa nggak mau kabur? Enggak, pengen buru-buru cepat selesai masalah saya. Saya ingat orang tua walaupun ada masalah apapun, resiko sedikit pun kita kita tanggung jawab. Jadinya kita ingin selesaiin masalah gitu kan. Kamu kalau keluar dari lapas mau ngapain? Saya mau kerja, mau jadi ini lagi, cuci ngegosok mau bayi lagi. Dulu kan saya waktu kenal bapaknya Ijal kerja di situ. Emang sekarang umur berapa? Siapa? Ibu umur berapa? Saya besok pas 40, kan saya tanggal 86 bulan 3 Agustus. Kalau 15 tahun di lapas, berarti 55 tahun, emang masih bisa kerja? Insya Allah kalau ini mah, kalau ada rezeki mah saya pengen jualan kopi. Kalau misalnya nggak ada kerjaan di perumahan ya mau jualan kopi aja. Dulu kan jualan kopi. Yang penting
bisa ngelihat Ijal nanti. Saya mikirin masa depan Ijal doang. Saya juga terima kasih sama Kak Nopi ya. Saya kadang berpikir semalam gitu Kak, kalau Ijal masih ditahan saya, ibaratnya kan nggak ada kepala rumah tangganya, yang bapak lelakinya nggak ada, bakalan tuh anak ibaratnya bakalan jadi orang yang nggak berguna. Ibaratnya saya gagal ngurusin anak yang kedua, yang satu jangan sampai gagal lagi seperti kayak orang lain itu. Nah, jadi kemarin Bu Suherna ketemu sama Pak Haji ya? Iya. Ketemu sama Pak Haji. Pak Haji siapa? Tahu namanya, ngomongnya sama Pak Haji doang. Ibu bisa kenal dia dari mana? Satu kontrakan dulu kan, saya kontraknya sebelah sono. Pak Haji kan rumahnya sini deket Jalan 21. Tapi benar ya, Ibu yang menawarkan anak itu ya? Iya kan. Nah, kan udah ada omongan tuh, udah ketemu sama Pak Hajinya, jadi Ibu juga nggak boleh bohong, Iya. ya kan? Ibu yang menawarkan anak itu ya? Iya. Nah, ada yang nunjukin loh katanya, orang udah hamilnya apa 11 bulan, katanya lagi nyari-nyari siapa yang mulut yang benar po. Iya, Itu yang Bapak tahu itu yang ambil itu siapa Pak Suherna? Ini Suherna ini. Oke, ya. Dia ngontrak di RT 3 sini. Iya, pernah ngontrak RT sini 3, juga katanya. sebelahan kan ini RT 4. Sebelahannya. Saya paranin sama istri. Begitu diparanin, responnya kayak bener-beneran. Ini bener po, serius, saya mau serius nih. Kalau yang Bapak lihat itu Bu Suhernanya itu benar-benar niat pengen jual anak atau Enggak, dia cuman kalau mau jual mah enggak, cuman siapa katanya mau ngurusin anak Iya, saya iya, kan gitu. gitu. Oke. Bininya kan main di warung, jadi dia kan pengen punya anak laki-laki. Istrinya cerita dia punya darah tinggi, kalau misalnya mau punya anak darahnya hampir 200 atau 300 gitu. Jadinya kan dulu kan saya Vika, saya mantu, jadi ngikutin saya semua gitu Kak. Jadinya kalau saya rawat nih anak bingung saya mau mana gitu. Terus ada Bu Aji, temen di warung, ada yang mau adopsi anak katanya Pak Haji. Dikasih duit ya? Iya. Berapa? Kalau kata Pak Haji kan 4 juta. Kalau ini kan diamplokin Kak, jadi saya nggak ngitung. Jadinya saya waktu itu saya bayar kontrakan 1.400.000 kan 2 bulan belum bayar kontrakan gitu. Iya, masa untuk nominalnya namanya amplop kan mesti dibuka, dihitung, nggak mungkin lah Bu. Nggak dihitung bener deh, nggak ngitung lagi nggak saya. Kalau tahu mah saya hitung. Namanya setiap manusia kalau dikasih amplop nggak mungkin lah nggak dihitung. Pasti dihitung lah namanya. Misalnya kita nih dikasih amplop, saya aja saya hitung, nggak mungkin lah kita nggak ngitung ininya, nominalnya. Terus sisanya saya bayar warung, terus bapaknya Ijal kasih ke rumah. Minta duit gitu, udah dia nggak nafkahin kita, dia minta duit. Cuman yang kata Pak Haji yang banyak, yang setaunya bapaknya Ijal, cuman saya nggak tahu. Kan waktu itu kan dibilangin sama Pak Ustadz, waktu saya sesar kan minta KTP suami dulu. Katanya suaminya kalau nggak ngasih duit, kata Pak Ustadz, dia nggak mau ngasih KTP. Itu Pak Ustadz juga ngasih katanya sama suami saya 500.000. Pak Ustadz yang ngomong waktu saya udah pulang dari rumah sakit gitu. Cuman kan dari lahir saya nggak pernah dinafkahin Kak. Jadi tanggal lahirnya udah dapet ya? Iya. Nah, kita udah minta sama rumah sakit di Rumah sakit Cengkareng. Cengkareng guys, untuk data-data si anak ini. Nah, terus udah gitu ternyata yang saya kaget lagi, pada saat kita menanyakan tentang akte lahir itu dinamakan atas nama orang tua yang baru ya, sedangkan itu anak lahir dari Suherna. Yang notabene itu adalah pemalsuan data guys, dan itu tidak boleh karena menghilangkan nasab si anak guys. Kalau kita mau adopsi misalnya kayak saya mau adopsi Naila, di akta kelahiran tetap lahir dari Ibu Dini, tapi nanti ada lembaran lagi kalau misalnya kayak apa ya, satu lembaran bahwa dia adalah anak saya gitu, tapi tetap intinya lembaran adopsi itu tetap ada gitu loh. Lembaran akte lahir atas nama ibunya tetap ada dan harus dilampirkan. Untuk apa? Tidak adanya penghilangan nasab di
kemudian hari gitu. Jadi makanya kok kartu keluarganya sama akte lahirnya sudah dipindahkan nama orang tuanya, sedangkan tidak ada persidangan dari pihak Pak Haji yang udah merawat anaknya tersebut, guys. Kemarin ketemu anaknya nggak? Nggak ketemu. Kenapa nggak boleh? Emang dari lahir, emang bininya kan ngomong waktu saya di rumah sakit. Kan ibunya, ya, istrinya udah meninggal 2 tahun Iya, lalu. waktu sebelum meninggal. Bininya ngomong, jangan dilengok Bu, saya nggak mau, nggak suka katanya kalau dia tahu orang tuanya gitu. Istrinya yang ngomong itu. Nah, terus katanya kartu keluarga sama akte lahir ini yang bikin almarhumah istrinya, karena istrinya sudah meninggal 2 tahun lalu katanya Iya. gitu. Tapi nanti akan diusut ya guys, akan diusut by proses. Jadi kayak misalnya itu kan kalau kartu keluarga sama kartu keluarga itu kan yang menyertakan adalah Dukcapil ya, Dukcapil, dan nanti akan kita minta keterangan juga Pak RT, Pak RW, dan Pak Lurah yang menerbitkan kartu keluarga tersebut. Itu nggak boleh loh guys. Yang namanya kita udah melakukan persidangan aja, adopsi atas nama si anak ini tetap nama ibunya nggak boleh dihilangin sampai kapanpun. Ini ujuk-ujuk namanya udah ganti. Kita pas moto juga kita kaget ya. Gitu, kita kan nanya, tim saya datang terus nanya, Pak boleh lihat kartu keluarga anak ini, boleh lihat akte lahir anak ini. Untungnya Pak Haji itu kooperatif, jadi sedikit banyak kita bisa meminta keterangan si Pak Haji tersebut. Kemarin ketemu Pak Haji ngomong apa aja? Saya nggak di mobil Kak, nggak boleh turun. Oh, terus? Gitu. Ya udah, kan seingat saya emang waktu kan bayi kan waktu di rumah sakit kan sama-sama ya kan, kata dokternya Bu tetein, kan nggak boleh ditetein sama bininya. Gitu, jadi saya mau netein, kata bidannya Bu netein aja, nggak boleh makan susu formula dulu, kan air susu ibu banyak gitu. Jadinya sama bininya nggak boleh gitu Kak, nggak boleh netein gitu. Jadi pas istrinya pulang, saya ngumpet-ngumpet sama susternya, udah tetein Bu, katanya nggak apa-apa, saya netein dikit, cuman kalau ketahuan diomelin. Gitu. Anaknya umur berapa Bu jadi? Jadi 6 tahun 5 bulan ya Kak ya? 6 tahun ya? Udah sekolah ya? Udah sekolah. Cuman dari bayi kan baru ngeliat doang, yang gede ini kan belum, nggak pernah ngeliat. Kan memang nggak boleh. Yang satu anak lagi di mana Bu? Di Jawa. Kok bisa ngasih ke Jawa? Katanya tetangga juga. Jawa, orang Jawa. Jadi lakinya kan dulu kan satu kerjaan sama saya di pabrik kabel. Jadinya dia mulungin kabel, saya menguasin kabel. Jadinya istrinya ini nggak punya anak. Ibaratnya lama lah, mandul apa udah 4 tahun berumah tangga tapi belum punya anak. Jadinya gitu. Ya kayak gini. Dulu suami saya nggak pernah pulang gitu, nggak pernah nafkahin gitu. Dulu mah kan ibaratnya saya ngontrak di rumah kakak, satu kontrakan. Jadi dia nggak pernah pulang. Jadi dia ngambil anak saya, yang lebih tahu abang saya, Bang Pian. Kata abang, Bu katanya jangan dikasih tahu ya orang tuanya yang ini, katanya bawa aja katanya gitu. Jadi dia ngurusin juga, namanya udah nggak kerja sekarang di pabrik kabel. Dia pulang katanya dengar-dengar sama tetangga sebelum saya ditangkap sama Anovi, dia dengar-dengar istrinya ditangkap, diamankan. Iya. Terus udah dengar-dengar bininya ngisi gitu, hamil gitu. Emponya si Ijal itu mah yang pertama. Terus Yang posisinya sekarang pindah ke Jawa. Pindah ke Jawa. Jawanya di mana? Nggak tahu sayang. Yang adopsi atas nama siapa? Namanya di sana Pak dipanggilnya. Terus suami nama siapa? Nama aslinya? Ya nggak tahu nama aslinya, orang dipanggilnya kalau di kabel. Ibu sama sekali nggak ada identitas si orang tua tersebut Enggak. yang merawat anaknya?
Kok ibu bisa sih langsung ngasih anak gitu aja, Bu? Kan habis bingung kan, jadinya kan kita kan di kontrakan juga bingung kan. Si Ijal masih kecil, terus si Opme masih kecil, si Pika juga begitu, si Pai begitu. Jadinya kan saya juga ngontrak ngikutin abang dulu. Itu bingung. Jadinya bapaknya nggak menafkahin lah dari si Ijal hamil sampai Ijal lahir, nggak pernah nafkahin gitu Kak. Gitu jadinya. Jadi ya kalau ke rumah cuman minta duit sama saya mulu gitu. Bapaknya suka main tangan, suka dipukul gitu. Siapa? Sayanya. Suka main, orangnya gitu, suka kan namanya dia apa sih, kata orang mah kecanduan. Dulu kan sering keluar masuk penjara. Emang laki ibu berapa? 2. 3 kan? 3 kan, yang satu udah nggak benar pas nikah itu. Iya, tapi kan 3 nikah walaupun siri. Iya, cuman kalau yang galak yang nomor 2. Tapi Gitu. 3 kan berarti. Iya. Kalau mukul bini gitu, suka mukul, kadang-kadang suka saya dikencet di pintu. Mau yang pertama, mau yang kedua, nyiksa saya melulu. Itu. Kalau yang kedua saya dijual Dijual sama siapa? sama temennya, masih ada orangnya. Maaf Kak, dulu kan pasal apa sekolah kan belum jadi. Saya di temennya, jadinya saya suruh temennya, jadi dilihat sama dia. Jadi ya pas saya dilihat sama dia udah selesai, duitnya ibu pinta sama suami saya. Ibu mau? Ya habis kan saya dulu masih kecil Kak, Kecil umur berapa? 16 tahun kan dijodohin sama mama. Dijodohin jadi takut gitu Kak, jadi nggak tahu pulang. Dulu mah kan ngikutin dia, jadinya kalau misalnya saya ngelawan, saya takut namanya masih segitu. Jadi takut. Pas dapat seminggu 2 minggu mama saya meninggal. Soalnya kan saya kan sama suami yang pertama lain agama. Dia orang Kristen, saya orang Islam. Jadi ya mertua saya pengennya saya masuk Kristen Kak, tapi saya nggak mau gitu. Ada temannya masih jualan sosin. Orangnya Jual apa? jualan sosin. Sosin apa? Dulu kan suami saya jualan sosin gitu, sayur-sayuran. Kalau jam 4:30 di Cengkareng jualan gituan. Gitu, ada temennya. Dulu dijualnya 250. Oh, laku ya? Ya kita kan nggak tahu, masih kecil Kak dulunya. Di sini jodohin sama mama. Kalau saya tahu mas saya juga nggak mau, ibarat 250 tahun berapa tuh? tahu tahun berapa. Wah, saya. itu gede banget dong. Iya dulu kan ada. 20.000 kali. Hah? 20.000 lah tahun ibu kali. Iya kali nggak tahu. Umur 16 aja ibu, sekarang udah umur mau 40. Iya, saya kawin dari tahun 2000. 250 mau gede banget. 20.000 kali zaman dulu. Ibu tau gak sih 15 tahun itu lama, Bu? Insya Allah. Kok ibu berharapnya cepet 15 tahun? Lama, Bu. Nggak apa-apa Kak. Aku sih udah pasrah. Ibaratnya dia yang nanam, dia yang bertanggung jawab. Berarti udah siap semuanya. Kalau udah siap nggak usah nanya kapan pulang lagi, kapan masalah selesai. Saya juga maunya ibu buru-buru keluar dari sini. Siapa juga yang betah, bahasa kasarnya. Gitu. Kita nampung orang-orang jahat kan juga ngeri, Bu. Kecuali kita nampung orang baik, Bu. Kita mah senang-senang aja kalau kita nampung orang baik. Tapi kalau ibu kan udah sering nipu orang, udah bohong, mencuri. Coba ayo. Kan sih jadi serem juga sebenarnya sama ibu, tapi kan di satu sisi kita kan menjalani proses yang berjalan sekarang ya. Kecuali ibu melakukan tindakan yang sudah tidak bisa diampuni, dalam arti kayak merugikan atau membahayakan, baru itu bisa langsung ditangkap. Ini kan pasal yang kita cantumkan kan ini nggak bisa semudah itu guys ya, intinya by proses. Dan kita di sini udah melibatkan dinas sosial loh, kita udah melibatkan dinas sosial DKI ya, DKI Jakarta. Jadi semuanya nanti pada saat proses berjalan itu nanti akan dipanggilin gitu ya, dari dinsosnya, terus
aparat setempat gitu ya, kayak misalnya RT atau lurah gitu, nanti dipanggil semua guys gitu, emang bener. Terus nanti ditanya juga tetangga-tetangganya, emang bener Suhena ini suka nipu, terus uangnya kemana, aliran dananya kemana, by proses guys. Ini Bu Suhena kita handle udah berapa lama ya nih, kurang lebih 4 tahun. hah? 4 4 tahun 4 bulan. 4 tahun, saya aja nge-youtube aja 4 tahun. 4 bulan guys, kurang lebih. Kayak aku lihat YouTube itu udah 3 bulanan lebih deh ya, kurang lebih lah ya segitu ya. Tapi kan kita kan menunjukkan proses yang sesungguhnya ya guys, kita nggak kibul-kibul. Si Ijal kan kita bilang mau diamankan, udah dimasuk di panti kan sudah ya kan, saya menepati janji. Tapi kalau Bu Suherna ini kan di luar kendali kita, di luar kuasa kita. Saya kan juga bukan kerja di kepolisian guys ya, jadi by proses Ijal sudah, ini tinggal Bu Suherna gitu ya. Kalau kalian bilang capek nontonnya, ya saya juga ngurusnya juga capek sebenarnya ya guys. Tapi ya mau gimana lagi, kita kan emang sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini sampai tuntas. Jadi ya sudah, biar proses berjalan. Kok dia mikirannya malah pulang, bukan mikirin introspeksi diri gitu loh maksud saya. Bukannya mikir, oh ini kesalahan saya nanti harus belajar nanti pada saat udah masuk di dalam, biar lebih bersyukur jadi manusia, biar ini biar itu. Ini enggak, tadi malam malah minta balik kapan pulang. Dia udah sekolah ibu tahu? Udah, cuman belum lihat ini perkembangannya gitu. Tapi saya bersyukur Pak Ari soalnya juga ngedoain dia terus gitu. Beli seragam Bu buat anaknya. Ya belum ada duit. Iya, nanti sama saya lah. Ibu juga mau nggak ada duit, saya juga nggak minta duit ibu. Ya udah, kita mau cari seragam guys untuk Ijal, karena dia tanggal 8 katanya sudah mulai masuk sekolah. Tanggal 8 bulan depan ya, tanggal 8 bulan depan dia masuk sekolah. Jadi pihak dari panti meminta kita untuk membelikan perlengkapan Ijal. Jadi tetap kita masih bertanggung jawab sama Ijal. Orang kemarin aja kita ngirim bajunya, baju, celana, terus anduk, pokoknya semua perlengkapan Ijal dan teman-teman di sana, teman-teman Ijal ya gitu. Jadi makanya ini kita mau belikan perlengkapan sekolah, mulai dari tas, sepatu, kaos kaki, seragam kayak gitu-gitu ya yang dibutuhin. Jadi ya mumpung saya ada waktu hari ini kita beliin aja ya guys. Dan tapi mohon maaf nanti pada saat penyerahan seragam dan lain-lain kita nggak bisa shoot. Karena kenapa? Regulasi di panti itu emang tidak boleh di shoot kamera, karena anak di bawah umur itu kan dilindungi. Sedangkan di sana ada anak-anak yang kurang beruntung juga gitu dengan kasus yang sama kayak Ijal. Tapi bukan eksploitasi, kayak mungkin ibu bapaknya ngebuang gitu, atau mungkin yatim piatu, atau mungkin duafa yang kayak gitu-gitu guys. Di sana ada kurang lebih 200 anak di sana, teman-temannya Ijal. Tetap kita nggak boleh shoot gitu guys. Jangankan kita shoot untuk di-share di sosial media, untuk kita foto pakai handphone kita atau kita bikin video aja itu nggak boleh di sana. Jadi kita harus menghargai semua regulasi yang ada di panti. Mungkin nanti hanya foto sebagai bukti bahwa kita sudah menyerahkan barang-barang keperluan Ijal sebagai bentuk pertanggungjawaban kita gitu. Ya, makanya Bu, jangan ini banyak bersyukur, terima kasih sama kita, udah kita penuhin semuanya. Jangan banyak keluh hidup Bu, gitu ya. Jangan ngebentak-bentak juga karyawan saya. Nggak bentak. Waktu itu si Rafiko dibentak. Nggak dibentak. Waktu di sini doang sama Tevika. Iya kan? Rafiko dibentak apa tuh? Iya, habis kan kita mau ngomong ini salah sama Tevika. Bentak Rafiko kan karyawan saya Bu. Saya ngegaji nggak bentak-bentak. Ibu nggak ngegaji kok ibu berani bentak-bentak. Nggak boleh kayak gitu Bu, kita harus saling menghargai. Saya sama siapa juga yang saya rawat di sini, ada Bu Lita, ada siapa namanya Devi, ada siapa lagi? Bu Neneng. Ada Ira, ada Bu Neneng, semua. Mana tuh Bu Neneng udah setahun setengah, pernah nggak satu kali saya bentak Bu Neneng? Nggak pernah Bu, demi Allah nggak pernah.
Nggak pernah saya bentak Bu Neneng. Paling dia kalau mau pulang tuh cuman kangen sama anaknya. Saya nggak pernah berbuat kasar. Ini kok cuman waktu itu sama ibu, karena ibu kabur, ibu mencuri barang saya. Wajar nggak saya marah? Kan ibu merugikan saya. Saya udah rawat, kasih makan, kasih baju yang layak. Terus ibu kabur bawa barang-barang saya, marah nggak saya? Wajar lah saya marah. Kan saya marah tuh karena ada alasan. Iya. Karena ibu kan merugikan saya, bahasa kasarnya gitu. Ibu masa kalau dibaikin sama orang nggak tahu terima kasih? Kan bagusnya kan berterima kasih dengan berperilaku baik aja. Nggak usah ngomong terima kasih setiap hari. Ibu berperilaku baik aja sama semua. Itu kan udah menunjukkan bahwa ibu berterima kasih. Gitu, janganlah bentak-bentak kayak gitu Bu, sama siapapun, sama Vita, sama Rofiko, nggak boleh lah bentak-bentak. Ya, karena bukan masalah yang ngegaji mereka adalah saya, tapi ibu harus menghargai aja. Ya saya nggak mau dengar lagi ibu bentak-bentak karyawan saya. Ya, oke, kita beli seragam dulu ya guys. Untuk Ijal kayaknya beli seragam dulu. Kalau sepatunya, toko sepatu nggak tahu ya masih buka apa enggak. Ini jam 4 nih. Ya, coba kita lihat dulu. Untuk kalian penasaran, ikutin terus guys.